Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya masih membahas seputar dunia khodam. Karena memang penjelasan, penjabaran tentang khodam ini luas teman-teman. Luas banget. Dari ciri-ciri, jenisnya, asal muasalnya, cara mendapatkannya, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak banget penjelasan tentang seputar dunia khodam itu sendiri. Jadi terkhusus nih untuk beberapa konten ke depan, saya akan membahas dan mengupas tentang dunia perkhodaman. Baiklah, untuk konten kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari khodam. Kira-kira ada jenis apa saja sih khodam itu? Oke, terus ikuti video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Di sini saya sendiri akan menyebutkan beberapa jenis-jenis khodam itu sendiri. Yang pertama yaitu jenis khodam kesaktian. Nah, biasanya khodam kesaktian itu didapatkan oleh lelaku tirakat tertentu, ritual-ritual tertentu. Ya, bisa dengan kumkum, bisa dengan puasa, dengan wirid, dan lain sebagainya. Banyak sekali ritual-ritual yang bisa dilakukan untuk demi mendapatkan khodam kesaktian itu sendiri. Nah, fungsinya apa sih khodam kesaktian? Biasanya khodam kesaktian itu difungsikan, dipercaya ya, untuk hal-hal tentang kedikdayaan atau pemuas nafsu duniawi. Bisa untuk penjagaan, untuk kerejekian, penarik rejeki, pemikat, dan lain sebagainya. Biasanya hanya seputar masalah asmara, masalah rejeki, harta, tahta, dan jabatan. Biasanya nggak jauh khodam itu untuk seputar dunia itu saja. Nggak sampai yang ngalor ngidul kemana-mana. Biasanya hanya ke situ saja, dunia perihal urusan duniawi. Jadi kalau untuk perihal urusan spiritual ya, biasanya khodam kesaktian ini bisa untuk menolong orang kena santet, atau dalam arti mereka ini paranormal atau para dukun-dukun, ahli-ahli spiritual. Biasanya ahli spiritual dan paranormal ini mengandalkan dari kemampuan khodam-khodam sakti tersebut. Mereka kan suka kedatangan pasien, orang yang minta tolong tentang kerasukan, kena pelet, kena sihir, dan lain sebagainya. Biasanya mereka ini mengandalkan dan meminta bantuan dari khodam kesaktian. Lah, itu guna dan jenis khodam yang pertama. Lalu khodam berikutnya di sini ada khodam dari jenis mustika atau benda pusaka. Nah, biasanya kalau khodam dari jenis ini lebih gampang, lebih mudah, lebih fleksibel. Biasanya kita hanya cukup memiliki mustika atau benda pusaka itu sendiri. Nggak perlu dengan ritual-ritual tertentu dan lain sebagainya. Cukup kita dengan memaharkan, atau juga kita boleh diberi oleh orang tua kita zaman dulu, warisan turun-menurun, sehingga kita yang memegang. Nah, tidak menutup kemungkinan dan mohon maaf, menurut kepercayaan mustika khodam itu memiliki mustika benda pusaka itu memiliki khodam tersendiri. Tapi di sini juga ada sedikit kekurangan dari jenis khodam mustika atau benda pusaka. Biasanya apabila tidak cocok atau dipaksakan, kan ada juga nih contoh, saya punya kakek saya itu pinginnya pusaka itu diturunkan, diwariskan ke saya. Tapi abang saya, saudara saya memaksa untuk memiliki benda tersebut, ya, pusaka tersebut, mustika tersebut, sehingga tidak cocok diambil sama dia, dipegang sama dia, itu bisa hilang, kemampuannya hilang, dan tidak berfungsi sama sekali. Dan memang kalau untuk khodam dari benda-benda ini sendiri, kebanyakan biasanya ya pemilih, nggak sembarangan juga, nggak mudah juga untuk memilikinya atau merawatnya. Tetap dengan bimbingan atau ajaran dari para guru, para sesepuh. Nah, itu untuk jenis khodam yang kedua dari benda pusaka ataupun mustika.
Nah, lalu untuk jenis khodam yang ketiga yaitu jenis khodam leluhur. Nah, jenis khodam leluhur sendiri ini spesial nih kalau menurut saya pribadi secara spiritual. Khodam leluhur ini tidak semerta-merta menurunkan atau mewariskan kepada sembarang anak cucu turunannya. Contoh, kembali lagi ke saya, nggak usah jauh-jauh. Saya punya bapak, punya kakek, punya abang, punya adik. Kenapa tidak turun atau tidak diwarisi oleh mereka? Kenapa jatuhnya ke saya? Ya itu tadi, leluhur kita, orang tua kita zaman dulu tentu tidak sembarangan dalam menurunkan ilmunya atau dalam arti khodam itu sendiri. Jadi semua itu ada pertimbangannya, semua ada penilaiannya. Ya wallahu alam itu berdasarkan orang tua kita zaman dulu. Ketika orang tua kita mohon maaf meninggal dunia, jasad dikubur tapi ilmu mencari. Nah, ilmu itu jenisnya, bentuknya berbentuk khodam atau dari bangsa lain. Jadi untuk khodam leluhur ini sendiri juga tidak sewena-wena, tidak semerta-merta turun ke A, B, dan C. Enggak, semua itu butuh perhitungan yang matang dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita. Dan untuk mendapatkannya juga biasanya kita harus mempersiapkan diri dengan puasa weton hari kelahiran dan lain sebagainya. Lah itu jenis khodam dari khodam leluhur. Dan perlu diingat juga di sini banyak teman-teman yang menyalahartikan bahwa khodam leluhur itu bukan berarti bentuknya orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita, bukan. Jadi ketika kakek nenek moyang kita, leluhur kita meninggal dunia, ya sudah, rohnya kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bentuknya bukan seperti itu. Namun yang turun dan diwarisi kepada kita adalah ilmunya, yang mungkin secara zaman dulu yang sudah dilakukan, yang sudah ditirakati, yang sudah diritualkan oleh nenek moyang kita, sehingga mereka telah meninggal dunia dan itu diwariskan kepada anak cucu turunannya, atau bisa juga disebut jin nasab, jin leluhur, jin keturunan. Itu yang dari segi khodam leluhur. Lalu selanjutnya yang terakhir yang saya bisa jelaskan, khodam alami. Nah, khodam alami ini semua manusia itu pasti memiliki, ya pasti memiliki. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau menurut kepercayaan budaya Jawa sendiri, ada yang dikatakan sebagai sedulur papat kalimo pancer. Nah, jadi setiap anak itu memiliki khodam alami. Ya, khodam alami itu jenisnya atau bentuknya biasanya kurang lebih seperti diri kita sendiri. Ya, sedulur papat kita sendiri, saudara batin kita sendiri. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai khodam, ya, sebagai pendamping kita, pembantu kita. Jadi itulah kurang lebihnya, mohon maaf, beberapa jenis khodam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semua kembali kepada kepercayaan dan pemahaman masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.